Ini keyakinan Tuhan itu punya anak itu banyak sekali di dunia ini. Orang musyrik bilang begitu, termasuk berhala-berhala itu katanya anak Tuhan. Orang Yahudi bilang Uzair putra Allah, Uzair ibnullah, kan ada dalam Al-Quran. Ezra itu siapa? Tokoh Yahudi yang pertama menulis ulang Taurat setelah hampir punah, hilang, tidak diketahui lagi. Nah inilah dianggap dia, ini orang hebat nih, ini putra Tuhan nih. Maka disebutkan dalam Al-Quran keyakinan sebagian Yahudi itu, qalatil yahud Uzairun ibnullah, itu Ezra. Kalau Kristen mengatakan apa? Al-Masih ibnullah, atau mengatakan innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Enggak begitu. Secara agama tauhid itu tidak berevolusi, tidak seperti perkataan orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, Tuhan itu punya anak. Nah, ketika itulah, karena alam semesta ini awalnya diciptakan oleh Allah tunduk kepada sistem tauhid, maka lihat kata Ibnu Abbas nanti, innas syirka fazi'at minhus samawatu wal ardu wal jibalu wa jami'ul khalaiq illa tsaqalain. Yang namanya perbuatan syirik itu menduakan Allah, mau Allah 1, 2, 3, 4, atau Allah itu anak, beranak dan sebagainya, itu perkataan syirik, perbuatan syirik itu adalah sesuatu yang dibenci dan dijauhi oleh langit, bumi, gunung-gunung dan seluruh makhluk tidak mau mengakui itu. Kecuali keyakinan syirik ini hanya berkembang di mana? Ats-tsaqalain, kalangan jin dan manusia. Makanya jin dan manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita panjatkan. Tak lupa salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari sebelum kita mulai kajian ini kita membaca takrir doa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji satu tema yang tidak akan mungkin kita merasa bosan, karena ini adalah pondasi daripada dinul Islam yang menjadi ajaran inti seluruh risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa seruannya?
seruannya adalah ani'budullah, sembahlah Allah, esakanlah Allah, hambakan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serahkan dirimu hanya kepada Allah, hidup matimu hanya untuk Allah, carilah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, u'budullah, sembah Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mau kita berakidah, mau kita dalam ibadah, mau kita dalam muamalah ekonomi, dalam muamalah sosial, dalam muamalah politik, dalam segala urusan, maka niat kita harus senantiasa kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Wajtanibut taghut. Yang kedua adalah masih dalam rangkaian itu, ani'budullah wajtanibut taghut, jauhilah taghut, sesembahan selain Allah, karena tidak mungkin beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah itu akan bersatu, akan beriringan dengan ketaatan kepada selain Allah. Itu nggak mungkin itu. Allah tidak boleh dipersekutukan dalam semua hal, baik dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam segala hal kehidupan manusia. Tidak boleh kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua amal kita diawali dengan niat. Ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam niat itu artinya kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan-pesan tauhid ini untuk negeri harus terus kita hidupkan. Bagaimana umat Islam ini harus paham tentang pondasi ajaran agamanya. Ini bisa dibesarkan nggak? Apa ininya? Nggak bisa ya. Dalam sejarah agama-agama, kenapa sih sering kita perhatikan kok ada banyak agama ya Pak Ustadz ya? Kok ada beragam keyakinan? Padahal kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, satu-satunya agama itu yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Artinya agama yang diwahyukan, agama yang diturunkan, agama yang diajarkan oleh para nabi dan rasul itu satu sesungguhnya, yaitu intinya adalah al-Islam, mengesahkan Allah, pasrah kepada semua ketetapan, aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Adam dengan syariatnya Nabi Nuh, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, dan yang terakhir, yang pamungkas, yang sempurna dan menyempurnakan semua syariat sebelumnya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang plural. Syariat itu yang banyak. Likullin ja'alna minkum syir'atan. Bagi setiap umat kami jadikan untuk mereka aturan yang sesuai dengan zamannya. Syir'ah. Tapi kalau din itu cuma satu. Itulah landasan pokok inti daripada agama. Syariat boleh berbeda antara satu nabi, satu rasul dengan rasul yang lainnya, tetapi din itu satu. Karena itu dalam Al-Quran kata ad-din itu menunjuk kata tunggal. Innad dina indallahil islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, sekarang kenapa kok bukan hanya syariatnya yang berbeda, tetapi sekarang kita melihat inti agama itu pun berbeda-beda. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat dalam Al-Quran, ini semua adalah dalam rangka menguji kita, menguji keimanan kita sebagai umat muslim. Di situ ada disebut agama Yahudi, di situ disebut ada agama Nasrani,
Di situ ada yang disebut Islam, padahal sebenarnya dulu para nabi dan rasul itu semuanya adalah muslimun. Ketika menyebut nama-nama nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, semuanya dikategorikan oleh Allah wa nahnu lahu muslimun. Kami semua ini adalah muslim. Karena agamanya Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini agama wahyu. Nah, kenapa muncul agama Yahudi? Kenapa ada Nasrani? Nah, itu sudah pengaruh, ada sejarah dan budaya. Makanya para ahli-ahli agama di dunia ini mengatakan, ya, selain Islam itu adalah percampuran, ada masuk beberapa aspek yang masih ada kaitannya dengan tauhid monoteisme, tapi dia bukan tauhid lagi, tapi dia monoteisme. Tetapi dia lebih sudah bercampur dengan dinamika sejarah dan budaya yang membentuk doktrin-doktrin agamanya, sehingga lahirlah agama. Nah, ada yang berupaya untuk menyatukan. Padahal kalau ingin menyatukan agama-agama itu, kembali kepada rumusan wahyu yang ada dalam Al-Quran yang otentik dan final satu-satunya dari Allah Ta'ala yang masih terjaga keasliannya. Ada orang ingin menyatukan agama-agama, mengatakan semua agama itu benar, ya. Ini jangan dibawa kepada wacana opini politik, ya. Orang kalau ngomong semua agama benar itu selain, mohon maaf, bukan hanya ngawur, itu sudah ada warna politiknya. Jadi udah tambah ngawur lagi kuadratnya. Ngawurnya kuadrat. Ini yang bicara bukan orang, kalau itu yang bicara ecek-ecek lah, ya, orang awam katakan, yang ada subhat, ada hawa nafsu. Nah, ini kadang-kadang yang ada lagi sebelum itu, ini yang bicara ini intelektual, cendekiawan, dan nulis buku kadang-kadang ilmiah, ya. Seperti Fridtjof Swan, ya, ini kalau tidak salah dia orientalis yang konon katanya udah masuk Islam. Namanya berubah jadi Abdul Wahid, Abdul Wadud gitu. Dia menulis tentang satu buku, The Transcendent Unity of Religions. Nah, ini orientalis, pakai bajunya apa nih? Kelihatan baju jubah, ya, baju kearab-araban. Mohon maaf, ya, itu orientalis, pakai baju Arab juga dia. Kalau saya pakai batik, Indonesia banget. Ini orientalis yang masuk Islam, konon, nggak tahu Islam berapa enggak, wallahu alam. Agama-agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, hanya berbeda dalam aspek eksternal, namun memiliki unsur batin yang sama, yakni menyembah pada zat Tuhan yang sama, atau monoteis. Dia ingin menyatukan agama-agama, paling tidak, ya, ingin menggiring manusia ini bukan hanya untuk saling menghormati, menghargai, tapi lebih dari itu, menggiring kita untuk menyatakan bahwa semua agama itu benar, karena intinya sama, menyembah Tuhan yang sama. Pertanyaannya, kalau menyembah Tuhan yang sama, kenapa perintahnya beda-beda tuh? Ya. Kenapa konsep tauhidnya berbeda-beda, konsep ketuhanannya beda-beda? Ya. Yang kedua, ada lagi. Nah, ini kalau ini cendekia intelektual Syiah, tinggal di Amerika. Dalam buku Tiga Agama Satu Tuhan, ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Syed Hossein Nasr namanya. Ini juga seorang pemikir pluralisme agama. Dia mengatakan, menulis di situ, Nabi Ibrahim itu adalah lambang kesatuan tradisi agama Semit. Agama Semit itu salah satu keturunan atau anak cucu daripada Nabi Nuh yang melahirkan satu suku bangsa yang berdekatan secara etnis, secara bahasa dan budaya yang ada tinggal di Timur Tengah. Dan semua tradisi agama-agama mulai dari Bani Israel sampai bangsa Quraisy
itu berasal dari rumpun suku atau etnis Semit. Makanya disebut agama Semit, Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah lambang kesatuannya. Ia mempresentasikan penegasan kembali peranan untuk bangsa Semit, dan karena itu pada akhirnya ketiga agama itu bertemu dalam Allah. Pemikiran seperti ini yang kemudian sekarang digaungkan. Ada satu gerakan dimulai dari Uni Emirat Arab. Ada usulan untuk menyatukan, menggabungkan semua agama, tiga agama ini jadi satu, disebut dengan Abraham Religion. Ada fakta yang disebut dengan Abraham Accord, persetujuan perjanjian Ibrahim. Sebenarnya ini tujuannya ujungnya politik, untuk kita orang Islam di seluruh dunia mengakui kedaulatan Israel. Itu aja sebenarnya. Hak mereka ada di Palestina. Tidak boleh ada orang Islam, tidak boleh orang Kristen. Tujuannya untuk menerima komunitas Yahudi Israel yang ada sekarang ini. Lalu dibuatlah Abraham Accord itu untuk mengakui tiga agama ini menjadi satu. Dan ini agama Ibrahimik atau Abrahamic Religion ini sudah ditolak oleh tokoh-tokoh Muslim dunia dan juga bahkan dunia Kristen sendiri. Paus Fransiskus menolak ide penyatuan peleburan tiga agama ini. Kemudian Grand Sheikh Al-Azhar juga Ahmad Thayyib menolak, itu adalah bentuk kesia-siaan dan kemunafikan. Kenapa? Karena menafikan dan ingin menghancurkan semua agama-agama ini dan ingin menjadi satu, itu adalah bentuk kemunafikan sejarah. Ada lagi John Hick. Dalam bukunya Tuhan punya banyak nama, God has many names. Karena hubungan yang benar dengan Tuhan itu dapat terjadi dalam kehidupan manusia pada setiap tradisi agama-agama besar. Ya. Ini membuat kita kadang-kadang, apakah benar semua agama itu menunjukkan kepada inti yang sama? Tauhid la ilaha illallah itu sama dengan Trinitas, lalu sama dengan konsep ketuhanan Yahudi Yahweh, lalu kemudian kita ingin mencampur adukannya dan ingin mengadonnya jadi satu. Bisakah? Tidak mungkin. Kenapa? Karena yang disebut dengan monoteisme dengan tauhid itu berbeda. Kadang-kadang kita sering dikaburkan Ibrahim itu adalah bapak monoteis. Ibrahim itu bukan penemu ajaran tauhid. Sekali lagi, Ibrahim itu hanya menegaskan karena dari beliau inilah banyak lahir para nabi dan rasul, baik yang ada di kalangan Bani Israel maupun dari keturunannya Nabi siapa? Nabi Ishak alaihissalam dan seterusnya ke bawah sampai Nabi Isa, maupun yang berasal dari suku klannya Nabi Ismail dan turunannya bangsa Quraisy, Bani Hashim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu bukan penemu ajaran tauhid. Ajaran tauhid ini sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama. Hanya kemudian lalu pembuktian, argumentasi, hujahnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim itulah yang kemudian ini dianggap sebagai satu kebesaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, monoteisme itu tidak identik dengan tauhid. Ya. Kenapa? Karena definisinya monoteisme itu dari dua kata, monos satu, theos tunggal. Satu itu tunggal, theos itu Tuhan. Ini adalah paham yang mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, sempurna, tidak berubah, pencipta seluruh alam semesta, dan mewajibkan kebaktian terhadap satu entitas tertinggi. Nah, kadang-kadang dalam sejarahnya juga yang disebut dengan monoteisme itu bukan hanya konsep tentang Allah Tuhan Rabbul Alamin,
Orang-orang barat, peneliti-peneliti barat memasukkan ke dalam cakupan monoteisme itu adalah termasuk dewa yang disembah oleh bangsa Fir'aun kuno. Ya, yang mengatakan bahwa dewa matahari, dia menyembah satu-satunya dewa, yaitu dewa matahari. Nah, ini penyembahan seperti ini, dewa matahari, dia hanya menyembah satu dewa, itu sudah masuk kategori monoteisme. Apakah begini mau disamakan dengan Islam? Tentu tidak. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam studi sejarah agama-agama kalau dipelajari di perguruan tinggi tentang fenomenologi agama, itu ada disebut dengan urutan kebertahapan manusia mengenal Tuhan. Dari animisme, dari nggak mengenal Tuhan, jadi Tuhan itu ya model-model hantu-hantu, dedemit-dedemit gitu ya, makhluk-makhluk halus, makhluk gaib itu dianggap itu sebagai kekuatan supernatural, kekuatan Tuhan. Lalu berubah menjadi meningkat lagi fasenya menjadi politeisme, mengakui Tuhan tapi ada banyak, ada poli itu banyak, tidak satu. Lalu jadi monoteisme, satu Tuhan. Nah, yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa kutipan-kutipan landasan-landasan normatif baik dari Yahudi maupun Kristen ya, yang menjelaskan tentang itu, dan ini semuanya itu problematik, bermasalah ya. Masalahnya tidak sederhana dan tidak simpel ya. Hanya kita harus tahu bagaimana kita meletakkan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ajaran agama Islam ini. Termasuk kita juga ya, yang mengklaim ini, Yahudi mengklaim tauhid, tapi tauhidnya, monoteismenya bercampur dengan politeisme, jadi samar. Nasrani mengklaim juga monoteis, tapi monoteismenya dalam prakteknya, dalam pandangan hidupnya menjadikan seperti ini, ada 3 oknum Tuhan, ada Bapa, Anak-anak, dan Roh Kudus ya, yang disebut dengan Trinitas. Dan itulah yang menjadi titik tekan di dalam Al-Quran itu, mengkritik dan menafikan pandangan tentang bahwa Tuhan itu adalah 3 oknum dan Nabi Isa adalah salah satu dari oknum Tuhan itu ya. Nah, ini problemnya, ada sejarahnya ya. Ketika Nabi Isa dulu mengajarkan tauhid, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Nabi Isa itu mengajarkan tauhid kepada Allah, menyembah Tuhan yang satu, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kenapa muncul Trinitas dalam sejarah itu jauh setelah meninggalnya Isa Al-Masih, hasil daripada konsili Nikea. Nikea itu adalah satu wilayah provinsi di bawah Kekaisaran Romawi Timur yang sekarang ada di negeri Turki, Republik Turki modern. Itu ada satu distrik namanya Nikea, itu dekat Laut Aegea ya, di bawah, bukan Istanbul. Istanbul itu sudah masuk Eropa, ini yang wilayah Asia. Di situ dikumpulkan seluruh pemuka Nasrani dari timur dan barat atas perintah Kaisar Konstantin. Nah, Kaisar Konstantin ini mualaf Kristen, dia tadinya pagan. Nah, biasanya kalau mualaf itu semangatnya, agamanya tinggi nih. Nah, dia mau kumpulin nih semua, mentang-mentang dia jadi kaisar, dia mau menjadikan satu tentang ajaran itu, lalu dipertemukan dengan ajaran paganisme Romawi yang sebelum agama yang sebelum dia menjadi Kristen. Situlah hasil konsili Nikea. Apa pandangan tentang Isa Al-Masih dibahas ya. Padahal kalau Nabi dan Rasul tidak perlu dibahas lagi ya, dia manusia, dia mendapatkan wahyu dari Allah ya. Tapi ini perlu dibahas lagi rupanya. Siapa Roh Kudus itu perlu dibahas lagi. Maka muncullah hasil pembahasan sidang-sidang, macam sidang di DPR, ada menghasilkan voting kalau tidak ada kesepakatan, itu musyawarah mufakat. Inilah lalu yang menghasilkan, salah satunya produknya adalah ini. Itu kenapa harus ada konsili itu, ada kesepakatan itu, supaya bisa diterima oleh orang-orang Romawi yang non-Yahudi. Karena asalnya tauhid agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa AS itu
adalah khusus untuk bangsa Yahudi. Lalu kemudian ingin dikembangkan seluruh dunia, dan ini dibawa oleh Kaisar Konstantin, ingin disebarkan bagaimana supaya bisa diterima oleh orang-orang Romawi yang non Yahudi ini di luar wilayah Timur Tengah. Maka muncullah ini hasil. Nah, ini kerancuannya, ya, paling kabur, misterius, dan tidak masuk akal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan Islam ini jelas konsep ketauhidannya. Ya, bagaimana esensi tauhid itu menjadi ciri seorang muslim. Surat Al-Ikhlas sangat jelas sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, dia tempat bersandar, satu-satunya seluruh makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya, dan tidak ada yang satu pun yang sama dan sepadan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup dan yang membuat seluruh alam makhluk ini menjadi hidup. Al-Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Nah, inilah tauhid, ajaran Islam yang luar biasa, ya, yang harus kita yakini kebenarannya satu-satunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bedanya apa sih Pak Ustadz Islam dengan monoteisme? Kalau monoteisme itu dia hasil daripada tahapan sejarah tentang keyakinan manusia berevolusi. Jadi monoteisme itu adalah hasil evolusi agama di tengah manusia dalam sejarah manusia. Evolusi dari animisme, lalu berevolusi jadi politeisme, lalu menjadi monoteisme. Ini dalam konsep sejarah agama-agama di barat. Sementara Islam itu bukan berevolusi. Islam itu sejak awal diwahyukan oleh Allah, dia sudah seperti itu, tidak pakai evolusi-evolusi. Ini sejarah agama di barat itu mengikuti teori evolusinya Darwin. Bukan soal manusia ini dari kera atau bukan, itu menyangkut juga masalah falsafat dan pandangan hidup manusia, itu teori Darwin itu. Berevolusi, jadi asal mualah agama itu bukan dari Allah, itu adalah hasil dari karangan dan asumsi manusia yang dijadikan keyakinan. Nah, itu. Jadi agama itu bukan wahyu, itulah konsep barat. Sementara dalam Al-Quran, konsep Islam, agama itu, tauhid itu adalah sejak awal dia tidak berevolusi, dia adalah built-in, diwahyukan, sudah jelas konsepnya terang benderang sejak diciptakan pertama manusia pertama, bahkan sejak Allah ciptakan alam semesta ini, semuanya tunduk kepada ajaran tauhid. Makanya nanti lihat tafsir Ibnu Katsir, menarik, menukil pernyataannya Ibnu Abbas ketika mengomentari ayat 90 surat Maryam, kaitannya dengan kecaman Allah kepada klaim yang mengatakan Allah itu punya anak. Ini keyakinan Tuhan itu punya anak itu banyak sekali di dunia ini. Orang musyrik bilang begitu, termasuk berhala-berhala itu katanya anak Tuhan. Orang Yahudi bilang Uzair putra Allah, Uzair ibnullah, kan ada dalam Al-Quran. Waqalatil Yahud Uzairun ibnullah. Ezra itu siapa? Tokoh Yahudi yang pertama menulis ulang Taurat setelah hampir punah, hilang, tidak diketahui lagi. Nah, inilah dianggap dia, ini orang hebat nih, ini putra Tuhan nih. Maka disebutkan dalam Al-Quran keyakinan sebagian Yahudi itu, qalatil Yahud Uzairun ibnullah, itu Ezra. Kalau Kristen mengatakan apa? Al-Masih ibnullah, atau mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Enggak begitu. Secara agama tauhid itu tidak berevolusi, ya. Tidak seperti perkataan orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, Tuhan itu punya anak, ya. Nah, ketika itulah, karena alam semesta ini awalnya diciptakan oleh Allah tunduk kepada sistem tauhid, maka lihat kata Ibnu Abbas nanti, inna syirka
fazi'at minhus samawati wal ardu wal jibalu wa jami'ul khalaiq illa tsaqalain. Yang namanya perbuatan syirik itu menduakan Allah, mau Allah 1, 2, 3, 4 atau Allah itu anak, beranak dan sebagainya, itu perkataan syirik, perbuatan syirik itu adalah sesuatu yang dibenci dan dijauhi oleh langit, bumi, gunung-gunung dan seluruh makhluk tidak mau mengakui itu. Kecuali keyakinan syirik ini hanya berkembang di mana? Ats-tsaqalain, kalangan jin dan manusia. Makanya jin dan manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau makhluk lain di alam semesta ini nggak ada yang percaya kepada syirik, Pak. Ya. Jadi gunung, hewan-hewan melata, langit, matahari, bumi, bulan itu dia lebih berakal sebenarnya daripada manusia. Karena dia hanya tunduk kepada satu sistem, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jin dan manusia dia berani ingkar. Nauzubillah min dzalik. Siapa? Islam ini adalah agama tauhid yang merupakan fitrah dari Allah. Setiap manusia yang terlahir dari rahim ibunya dinyatakan muslim, tunduk kepada Allah. Karena mereka lahir dengan membawa fitrah. Surat Ar-Rum ayat 30 menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Tuhan yang Allah tanamkan di dalam diri manusia adalah fitrah manusia itu untuk bertauhid kepada Allah. Dan fitrah itu mengandung makna bertauhid. Lihat surat Al-A'raf ayat 172, ketika kejadian pertama manusia diciptakan oleh Allah, apa yang Allah wahyukan? Allah berikan kepada manusia ajaran apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ingat ketika Allah mengambil sumpah dari semua anak Adam, cucu keturunan Adam, sejak mereka masih berada di dalam sulbi orang tuanya. Mereka sudah diambil sumpahnya oleh Allah, perjanjiannya oleh Allah. Bukankah aku ini Rabb kalian, Tuhan kalian, yang menciptakan kalian, yang memberi rizki kepada kalian, yang memberikan hidayah tauhid kepada kalian? Qalu bala. Semua menjawab, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya. Jadi kalau monoteisme itu evolutif. Kalau Islam fitrah dari Allah, sifatnya itu devolutif, artinya bertentangan dengan teori evolusi. Dia devolutif, menafikan sifat evolusi dalam perkembangan keyakinan manusia. Kita lihat Islam itu dari mana sumbernya? Wahyu. Wahyu itu bisa Taurat dulu, bisa Injil dulu, bisa Zabur zaman dulu, dan sekarang sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Konsep keturunannya bagaimana? Tauhid. La ilaha illallah. Yahudi sumbernya dari mana? Perjanjian Lama dan Talmud sebagai syarahnya. Bagaimana konsep ketuhanannya? Monoteis, politeis, ini masih samar. Karena ada percampuran-percampuran. Kalau Kristen itu hasil voting konsili Nikea tahun 325 Masehi yang melahirkan konsep ketuhanan Trinitas, ya. Jadi ini menurut Islam, menurut Al-Quran. Nah, kita lihat surat Al-Maidah ayat 116 sampai 118. Ini peristiwa kejadiannya nanti di hari kiamat, Pak. Tapi sudah dibocorin rahasia ini oleh Allah dalam Quran. Paham ya? Kan kita baca tuh Quran. Peristiwa hari kiamat apa saja? Ya enggak? Peristiwa hari kiamat itu bagaimana dahsyatnya, bagaimana nanti kejadiannya, apa saja dialog ahli neraka, penduduk neraka, bagaimana dialog antara penduduk surga sesama penduduk surga, bagaimana nanti dialog antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Ada. Ini hebatnya Quran, menembus batas. Ya. Tidak dibatasi oleh 4 dimensi kehidupan manusia. Ya, sekarang udah berapa dimensi?
Ada 3D, ada 4D, ada apa lagi? Nggak tahu nanti ya. Pokoknya nggak ada dimensi-dimensi itu. Al-Quran ini menembus batas rahasia masa lalu, sejarah masa lalu, masa Rasulullah, masa sekarang, dan yang akan datang sampai menembus hari kiamat. Semua sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu, surat Al-Ma'idah, kalau kita bicara saat ini, kebetulan tanggal 25 Desember nih ya, ada dialog interogatif. Allah melakukan penyelidikan, interogasi. Allah menginterogasi apa? Nabi Isa. Nggak main-main. Yang menginterogasi itu bukan malaikat lagi. Yang menginterogasi bukan Jibril, bukan Mikail, bukan malaikat penjaga surga atau neraka. Ini tidak. Ini langsung Allah sendiri yang menginterogasi. Ya, tidak didelegasikan kepada aparatnya Allah. Ya. Kalau sekarang koruptor diinterogasi, kriminal diinterogasi, apa mungkin Kapolri yang turun tangan langsung interogasi? Enggak. Ketua KPK langsung nanya? Enggak. Presiden langsung tanya? Iya, presiden memimpin pemberantasan korupsi, cuma kebijakannya doang dia bikin. Dia yang langsung interogasi? Kagak, bos. Menteri? Enggak. DPR? Enggak. Aparat yang levelnya apa itu? Ya mungkin kombes paling tinggi lah ya. Ada polisi di sini ya. Ya paling tinggi itu. Di bawah itu banyak lagi yang menjadi interogasi, penyelidikan kasus-kasus kriminal termasuk korupsi. Kalau kriminal akidah, syirik, ini kriminal bukan? Kriminal akidah yang paling berat, langsung yang menginterogasi Allah, dan yang langsung diinterogasi itu siapa? Yang dijadikan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, Nabi Isa. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ini merinding, Pak, kalau baca ayat ini. Merinding kalau tahu artinya, paham. Orang beriman itu merinding bukan hanya baca tentang ayat-ayat surga neraka, tentang azab Tuhan, enggak. Ketika dia membaca ayat-ayat ini, Allah menginterogasi langsung loh. Kalau dosa-dosa lain yang interogasi siapa? Malaikat, mungkar nakir dikubur. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, man imamuka. Ini persoalan paling besar. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Karena ini yang paling banyak pengikutnya di dunia, paling banyak enggak sekarang ya? Ajaran ini yang menyimpang itu, maka ini yang paling pertama ditanya oleh Allah, yang paling berat langsung diinterogasi oleh Allah, dan langsung yang jadi saksinya, saksi ahlinya langsung Nabi Isa alaihissalam, bukan yang lain-lain, bukan si Konstantin, bukan si Paulus, bukan siapa-siapa ya. Langsung sumbernya, tangan pertama. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Dalam Quran nggak ada disebut Isa itu namanya sendirian. Isa selalu disebut Isa putra Maryam. Kenapa? Karena untuk menegaskan bahwa dia adalah anak manusia, bukan anak Allah. Selalu disebut Isa bin Maryam. A'anta qulta linnas, benarkah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Terkejut Nabi Isa ini ditanya begini, Pak. Ini nggak kaleng-kaleng nih pertanyaannya, to the point ya.
Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanak. Sambil takut, gemetar, Nabi Isa alaihissalam mendengar ucapan itu, pertanyaan yang paling menohok itu, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini untuk apa? Tanzih. Kalau kita lihat dalam tafsir, beberapa kitab tafsir mengatakan, ya, pernyataan seperti itu, subhanak, subhanallah, itu menunjukkan apa? Tanzih. Ya. Qala subhanak, selalu disebutkan begitu. Ini adalah untuk tanzihan lahu amma udhifa ilaihi, untuk mensucikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang diatributkan kepada Allah. Artinya itu enggak benar mengatakan seperti itu. Yang kedua, khudu'an li'izzatih wa khaufan min satwatih. Kata subhanallah ketika diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu menandakan, menunjukkan bahwa dia takut tunduk kepada kekuasaan Allah dan takut kepada siksa Allah. Manusia ditanya begini, takutnya minta ampun, ya, diinterogasi langsung sama Allah. Ma yakunu li anaqul, nggak mungkin, bukan kewenangan saya untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang saya tidak memiliki kebenaran di dalamnya. Kalau aku mengatakan itu, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan yang kalian sembah. Kata Nabi Isa, kalau aku benar mengatakan itu ya Allah, faqad alimtah, maka sungguh engkau pasti sudah mengetahuinya. Kalau udah tahu ngapain nanya lagi? Enggak. Kenapa ditanya? Ini untuk memastikan dengan lisannya Nabi Isa sendiri bahwa ucapan itu tidak benar keluar dari dia. Artinya ada oknum lain yang menyuruh, memerintah Isa untuk disembah oleh manusia. Fata'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ini jawaban Nabi Isa lagi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Nah, ini juga untuk membantah. Kalau Tuhan dan manusia itu menyatu, mestinya semua masing-masing tahu rahasianya masing-masing. Betul? Ya. Jangankan menyatu, suami istri aja ada rahasia masing-masing, ada yang kita nggak tahu ya. Ya. Itu suami istri, katanya kita disatukan sampai maut memisahkan kita. Pret. Rahasia istri aja ente kagak tahu, rahasia suami aja ente kagak tahu kan? Nggak bisa ngorek isi hati ini, paling bisa ngorek isi HP. Jadi HP terbaik itu bukan HP yang mahal, Pak. HP yang tidak pernah dilihat istri itu HP terbaik. Jangan ketawa ya, Teh. Itu ada idiom seperti itu ya. Kita nggak tahu. Kalau diklaim bahwa Tuhan itu menyatu dengan manusia, Nabi Isa sendiri mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada pada diriku, tapi aku nggak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Artinya Allah menguasai Nabi Isa dan Isa tidak menguasai Allah, tidak tahu dia. Kalau benar saya mengucapkan itu, engkau pasti tahu, engkau pasti sudah tahu apa yang ada pada diriku dan aku nggak tahu apa yang ada pada dirimu. Ini jawaban luar biasa ya. Ya, nggak perlu jawaban muter-muter filosofis. Wah, kenapa kita perlu ada Tuhan lain? Ya. Kalau kata orang musyrik zaman Nabi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak menyembah itu berhala-berhala kecuali untuk mendekatkan, mereka itu berfungsi untuk mendekatkan jarak kita dengan Allah. Jadi wasilah, jadi perantara, jadi apa itu? Pialang. Ya. Kalau saham ada pialangnya. Ya. Kalau mau beli tanah ada apanya? Hah? Ada apa? Maklarnya. Ya. Kalau mau ikut lomba ada apa? Ada jokinya. Kalau mau suntik corona ada jokinya juga. Ada yang bayar 800.000 sekali suntik. Ada orang di mana, di Sulawesi dapat 16 kali suntik. Kenapa? Joki corona. Keren ya.
Ente menolak corona tapi ente bohong, bayar orang sama aja. Ya, kalau nggak mau disuntik aja, nggak usah bikin surat-surat palsu ente. Munafik itu namanya. Ya, nggak ada jokinya. Nah ini dianggap Tuhan-Tuhan ini joki. Ya. Harus ada perantaranya, harus ada kita bayar. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu dinafikan. Maqultu lahum, apa ini Nabi Isa lagi sedang defense, sedang mempertahankan dirinya, sedang ingin membersihkan namanya, memulihkan memulihkan reputasinya sebagai nabi dan utusan Allah. Sampai ini berapa baris itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dalam Al-Quran. Dia menyampaikan pembelaannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia bersih dari tuduhan merintahkan manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik. Ma qultu lahum, aku tidak mengatakan kepada mereka pengikut aku kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Apa? Allah perintahkan kepada Nabi Isa apa? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Tuhan sembahlah Allah, itu dia satu-satunya Tuhanku dan Tuhan kamu. Wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Aku bisa menjadi saksi tentang kebenaran ucapan ini. Aku hanya perintahkan mereka untuk sembah Allah satu-satunya Tuhanku dan Tuhan kamu. Selama aku masih hidup, aku bisa menjadi saksi itu ya Allah. Tapi setelah engkau wafatkan aku, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah satu-satunya yang mengawasi mereka. Setelah Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, ya kan, mau disalib, diselamatkan sama Allah. Nggak bisa disalib Nabi Isa. Itu yang mengatakan disalib Nabi Isa itu adalah ucapannya orang Yahudi. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Kalau Yahudi mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, itu ditolak oleh Allah langsung. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak mampu menyalib Nabi Isa, walakin subbiha lahum, tetapi yang ketangkep, yang akhirnya disalib dan dibunuh itu adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah mengangkat Nabi Isa ke langit, hidup dalam alamnya sendiri yang ditentukan caranya oleh Allah. Kita nggak tahu bagaimana cara hidupnya Nabi Isa di langit, ya kan? Nabi yang meninggal biasa saja, normal, mati, dikuburkan, itu kata dalam hadis Nabi SAW, mereka itu sebenarnya hidup di alam kuburnya. Mereka, apa yang mereka lakukan setiap hari? Menyembah Allah, sujud dan ruku kepada Allah tiap hari, tiap saat. Semua Nabi dan Rasul di dalam kuburnya itu hanya ruku dan sujud kepada Allah. Jadi hakikatnya nggak mati, hanya jasadnya saja. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka Allah yang menjadi apa? Pengawas. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan kaulah ya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah ini, lihat doanya Nabi Isa ayat 118, in tu'adzibhum, ya Allah jika engkau ingin mengazab mereka yang menyembah aku, fa innahum ibaduk, itu hakmu karena mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, meskipun mereka enggak mengaku, enggak menyembah kepadamu, tapi tetap dia asalnya adalah hambamu. Ya. Mestinya mereka menyembah hanya kepadamu, tapi karena menyimpang, karena disimpangkan oleh berbagai macam faktor, ya itu haknya Allah untuk menyiksa mereka karena mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau ya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini doa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini dibaca oleh Nabi dalam satu malam, dibaca satu ayat ini saja sepanjang malam sampai waktu fajar. Ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Nabi Qiyamul Lail, ya, Qiyamul Lailnya Rasulullah itu jam berapa? Jam 1.
Ya. Dari jam 1 sampai jam kira-kira tadi jam 4.15 ya, azan subuh waktu fajar. Ya, itu yang dibaca oleh Nabi dalam sholatnya, qiyamul lailnya cuma 1 ayat. Masya Allah, 1 ayat Pak. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Yang dibaca cuma 1 ayat ini, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Ini ada dalam hadis Imam Nasai nomor 1010, kemudian Ibnu Majah 1350, dan Musnad Imam Ahmad hadis nomor 21.328. Ini satu-satunya dibaca oleh Nabi. Untuk apa Rasulullah membaca ayat ini? Coba renungi sekarang. Renungi. Kenapa Rasulullah membaca ayat ini? Padahal ayat itu adalah ucapan doanya Nabi Isa yang ingin membersihkan dirinya di hadapan Allah langsung dan di hadapan seluruh makhluk. Di saat pengadilan di padang mahsyar ini ditanya oleh Allah, dan beliau mempertahankan dirinya, memberikan jawaban yang tegas dan lugas sambil berdoa kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apa artinya? Menurut para ulama, ini menunjukkan 2 makna. 1, menunjukkan cinta Rasulullah kepada umatnya, agar mereka tetap berada di dalam hidayah, mereka tetap berada di dalam tauhid, jangan meniru pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang terjerumus ke dalam kemusyrikan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka. Yang kedua, itu menunjukkan bahaya perbuatan dosa syirik itu, sampai dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini tadi saya ingin sampaikan ini. Ya. Al-Qur'an menyatakan bahwa seluruh alam semesta itu murka, marah, tidak nyaman mereka ini. Gunung nggak nyaman, bumi nggak nyaman, langit nggak nyaman, semua makhluk nggak nyaman kalau ada mendengar klaim Allah itu punya anak. Dicatat di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 88, wa qalu takhadhar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Perkataan seperti itu, kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah melakukan kejahatan yang besar, kemungkaran yang besar. Apa katanya? Kata Allah, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir saja dengan perkataan itu langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Kenapa? Karena mereka tidak suka, mereka tidak nyaman dengan perkataan atau klaim bahwa Allah itu punya anak. Dan mengomentari ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguh kesyirikan itu dibenci dan dijauhi oleh langit, bumi, gunung-gunung dan semua makhluk, kecuali oleh jin dan manusia. Ya, maka itu kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Periksa hati kita. Ya, ini dalam tafsir Kementerian Agama, akibat ucapan kamu yang mungkar itu hampir saja terjadi bencana hebat di alam ini. Ya, ini bukan kata saya, ini kata tafsir Kemenak. Ya, itu bencana alam, bencana yang hebat di alam ini disebabkan apa? Karena kemungkaran ucapan yang mungkar itu. Bencana mengerikan itu bisa saja terjadi karena mereka menganggap bahwa Allah yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. Ya, jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi banyak bencana alam. Ya, terjadi huru-hara. Ya, lihat Dabbar ini juga bagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir yang lain ketika para ulama kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jika gunung-gunung saja itu tunduk karena mengakui keesaan dan keimanan kepada Allah, maka bagaimana dengan hati seorang mukmin yang takut kepada Allah dan selalu mengharap rahmat-Nya? Nah, kita harus lebih taat lagi, patuh lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu berdoalah hanya kepada Allah, jangan campur-campur doa lintas agama. Ya. Masalah kita sekarang ini yang buat-buat kadang-kadang kita sendiri.
ya, membuat masalah yang udah jelas jadi nggak jelas, kurang mantep doa sendiri kepada Allah, mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah, masih pakai lagi dengan campur dengan pengikut agama lain. Apa kurang mantep kita berdoa sama Allah? Harus bikin doa bersama lintas agama. Ya. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Padahal Al-Qur'an menyatakan dalam surat Ghafir ayat 50, berdoalah kamu sendiri, sebab apa? Doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Terus ngapain kita mengaminkan doanya orang kafir? Gak boleh mengaminkan. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Berdoalah kamu kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Jangan sebut nama yang lain. Contoh menyebut nama lain apa? Om, Namo. Nama budaya itu membesarkan nama Buddha. Ya. Itu salam. Salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keselamatan kepada Allah, kesejahteraan minta kepada Allah. Jangan sebut lagi pakai salam lintas agama lagi dong. Aduh. Ngapain sih? Sebutlah nama Allah aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Al-A'raf 180. Surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Al-Furqan ayat 68, wal ladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Ini ciri orang-orang beriman, ibadur rahman, tidak mempersekutukan Allah di dalam doanya, dalam menyembah, dalam doa, dalam segala sesuatu tidak menyekutukan Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, Al-Baqarah 186. Kalau kamu berdoa, mintalah kepada Allah, karena Allah itu maha dekat. Maka inilah yang melandasi keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang doa bersama lintas agama. Ini fatwa tahun 2005. Ada dibagi beberapa jenis doa bersama itu dan bagaimana status hukumnya. Kalau satu, doa bersama dalam bentuk setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran, ya, atau doa bersama dalam bentuk muslim dan muslim berdoa secara serentak. Misalnya mereka membaca teks doa bersama-sama. Apa status hukumnya dalam fatwa itu? Haram mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin non muslim. Ya, kalau ada masing-masing pemuka agama maju memimpin doa bergiliran, dari Islam, dari Kristen, dari Yahudi, dari Konghucu, dari mana-mana mimpin doa, kita yang ada di situ hadir, itu haram mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin non muslim. Kalau doa bersama dalam bentuk muslim dan muslim berdoa secara serentak, baca teks doa bersama-sama, itu juga disebutkan dalam fatwa itu haram, karena bercampur-campur serentak. Doa bersama dalam bentuk seorang non-Islam memimpin doa, cuma dia saja, ya, nggak boleh, haram mengikuti dan mengamini doanya. Ya. Makanya jangan sampai lagi di DPR atau MPR sidang ada mimpin doa non muslim, padahal mayoritasnya situ adalah yang beragama Islam. Yang keempat, doa bersama dalam bentuk seorang tokoh Islam memimpin doa, boleh, mubah. Doa dalam bentuk setiap orang berdoa menurut agama masing-masing, nah ini boleh. Jadi nggak usah ada yang mimpin, silakan berdoa menurut agama masing-masing. Kita berdoa kepada Allah, saudara kita Kristiani berdoa kepada Tuhannya, Yahudi berdoa pada Tuhannya, ini berdoa pada Tuhan, silakan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Jelas ya? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman dan tauhid kita kepada Allah, terutama untuk menghindari, bukan apa-apa, menghindari fitnah, menghindari subhat,
ya, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena bisa jadi sumber bencana-bencana itu tidak lain adalah karena kita abai terhadap syariat Allah, abai terhadap kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu. Apakah lalu berarti kemudian kita tidak toleran kepada non muslim? Nah, ini kadang-kadang ada yang selalu gembar-gembor mengatakan, kamu tidak mengucapkan ini selamat hari raya agama lain, kamu intoleran. Kamu kalau ingin toleran, moderat, harus begini. Tidak begitu. Toleransi dalam Islam itu ada batasnya. Toleransi dalam Islam itu akidah dalam hubungan antar umat beragama. Tapi kalau toleransi akidah nggak ada. Islam mentoleransi, membenarkan akidah agama lain, nggak boleh, haram. Ya. Orang Islam yang nggak boleh membenarkan atau mentoleransi akidah lain, nggak boleh. Selain akidah tauhid nggak ada dalam Islam, nggak benar. Tapi itu dalam keyakinan saja. Ya. Bagaimana kalau diucapkan benar semua agama? Itu juga nggak boleh. Buat apa diucapkan kalau kita tidak meyakini? Ya kan? Itu namanya buang-buang waktu. Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Katakanlah untuk basa-basi, tidak boleh basa-basi begitu. Tanda ciri kebaikannya Islamnya seseorang, kata Rasulullah, meninggalkan sesuatu yang tidak penting buat dia. Ya. Lakum dinukum walidin sudah jelas. Tidak usah kita meyakini agama kita paling benar, tapi kita ngomong mulutnya semua agama benar. Nah, ini enggak benar jadinya. Ya. Karena itu bertentangan. Sama dengan kita meyakini hanya Allah Tuhan kita, Nabi Isa itu hanyalah nabi dan rasul, tapi kemudian kita mengucapkan selamat hari agama lain. Untuk apa diucapkan? Kalau mau diucapkan, berselawatlah Anda kepada Nabi Isa. Berselawatlah kepada Nabi Isa, sampaikanlah wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, itu kepada Nabi Isa, bukan kepada pengikutnya yang berbuat syirik. Dan juga sampaikan tidak pada tanggal hari tertentu, karena hari tertentu ketika Anda mengucapkannya itu sudah dalam konteks dijadikan dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Coba dipikirkan yang matang-matang, yang masak-masak. Bukan soal ini toleransi atau bukan ini soal moderat atau tidak, ini radikal atau radikul. Alah, apa kita ini buat ciri-ciri nggak benar? Ya. Kembalikan saja kepada agama, selamat kita. Ya. Yang disebut radikalisme, intoleransi itu hanya buatan kita, kemauan kita, yang kadang-kadang tidak berdasarkan norma-norma agama. Benar ada yang radikal, betul ada yang ekstrim, kita tidak menutup mata. Tapi jangan menjadikan ciri-ciri yang khas dalam agama masing-masing itu dijadikan standar radikal atau tidak, standar toleran atau tidak. Nggak benar ini. Ya. Kalau mau fokus memberantas radikalisme, fokuslah kepada perbuatannya yang melanggar hukum. Ya. Melawan negara, mengangkat senjata, nah itu radikal teroris namanya. Ya. Tapi dalam soal keyakinan, semua menganggap keyakinan yang paling benar itu nggak bisa dihukumi radikal, karena masing-masing agama, umat beragama ya harus radikal, harus yakin dan fanatik kepada ajaran akidahnya sendiri. Itu baru beragama benar, kata Buya Hamka. Kalau ada orang beragama mengatakan semua agama benar, ya itu namanya orang nggak beragama, itu nggak yakin dia dengan agamanya sendiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Ustadz merupakan pencerahan bagi kita semua pada hari ini di saat kondisi yang sangat masif, ya. Bagaimana ada moderasi beragama di Islam Nusantara. Tadi Pak Ustadz mengatakan Abraham Accords. Itu saya langsung link dengan gerakan yang sangat masif, yaitu moderasi beragama. Itu sudah jelas. Terus yang kedua ini mengenai ini Pak Ustadz, saya langsung buka di Wikipedia
itu mengenai Islam Nusantara. Definisinya apa? Definisinya adalah sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Nah, tadi Pak Ustadz menggambarkan bahwa beberapa agama monoteisme, ajaran monoteisme yang disampaikan oleh di luar Islam agar kita umat Islam mengikuti ajaran tersebut. Agama sejarah dan budaya. Betul. Sekarang bagaimana dengan budaya, Pak Ustadz? Nah, padahal kita mengetahui bahwa di budaya itu juga ada hal-hal yang syirik, ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam fikih, ya kan? Nah, itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Yang terakhir pertanyaan saya adalah bagaimana kita sebagai umat Islam yang kafah ini, yang ingin memurnikan agama kita ini, dapat terlindungi dari gerakan-gerakan tersebut, Pak Ustadz. Tips-tipsnya apa aja ya, Pak Ustadz? Khususnya untuk anak, Pak Ustadz, karena banyak anak kita yang sekolah di negeri, ya kan. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz, tanggapan Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang definisi Islam Nusantara, ya. Itu definisi karangan manusia. Mungkin bisa jadi berubah, bisa jadi nanti lain lagi, kan namanya karangan manusia, ya, itu bisa berubah-ubah, tidak ada yang pasti, tidak ada yang tetap. Definisi agama yang pasti, yang tetap itu adalah bersumber dari wahyu. Islam ini adalah agama wahyu, artinya semua tatanan, aturan, syariatnya itu harus berdasarkan wahyu, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Juga ada ijma' para sahabat, qiyas dan lain sebagainya dalam tatanan urutan masadirut tasyri' yang kita kenal. Nah, bagaimana dengan kedudukan adat dan budaya dalam penataan sistem hukum Islam? Ada diakui tetapi yang tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Itu masuk dalam kaidah al-adah muhakkamah. Adat istiadat terutama dalam ekonomi. Ini bicara tentang ekonomi. Biasanya para ulama ketika membahas tentang adat menjadi hukum syariat itu ketika berbicara tentang hukum muamalah. Biasanya orang muamalah itu, karena muamalah ini luas, Pak, ya, tidak didetailkan. Yang didetailkan oleh Allah tentang hukum riba, gharar, penipuan, jahalah, tidak tahu objek yang diperjualbelikan, ditransaksikan, itu yang jelas-jelas diharamkan. Tapi yang lain itu masuk dalam kategori adat, karena kebiasaan manusia di masing-masing tempat, wilayah, negara berbeda-beda dalam bertransaksi ekonominya, ya. Maka ada beberapa hukum fikih itu menerima penerapan dan diserap menjadi aturan fikih Islam dalam ekonomi biasanya. Seperti apa? Ya, biasanya sering diungkapkan oleh para ahli ekonomi Islam. Contohnya bai'us salam, membeli barang dengan sistem pesanan. Ya, ini model-model kita mau beli rumah pesan dulu, beli mobil pesan apa segala macam. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau itu udah menjadi adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan ada selisih harganya itu bukan riba. Karena kita menjual, memesan itu ada jangka waktunya, kemudian ya dibayar juga, kita misalnya bayarnya dengan cicilan. Nah, bedakan nanti yang model cicilan kredit yang riba dengan cicilan yang bentuknya as-salam atau taksid yang dibolehkan. Nah, itu semua berlandaskan apa? Berlandaskan adat. Kita sudah menerima itu. Ya, jadi yang namanya adat itu bisa diterima dalam tatanan hukum fikih yang bersifat muamalah. Kalau yang bertentangan dengan syariat dan akidah, misalnya memberikan sesajian, sedekah laut, potong kepala kebo, buat bangun jembatan, bangun gedung biar kokoh, itu udah nggak benar.
Itu bukan adat yang benar. Itu adat yang bertentangan dengan syara, dengan akidah. Nggak boleh dipakai. Dan semua ulama ya itu tidak membenarkan, termasuk yang ada di dalam katakanlah ormas yang menjadikan jargon itu Islam Nusantara, dalam fikihnya juga tidak membenarkan itu. Dilihat dalam fatwa-fatwa, himpunan fatwa-fatwa Nahdlatul Ulama tentang bagaimana hukum memberi sajian, memberi sedekah laut, itu semua haram, nggak dibenarkan. Ya, jadi dalam masalah itu jelas kita harus berpanduan kepada syariat dan akidah. Ya, karena agama ini, Islam ini adalah agama wahyu, bukan agama budaya. Nah, budaya, pakaian misalnya, tata cara berpakaian misalnya beda-beda masing-masing negara dengan yang lain. Budaya umat Islam nih. Ya. Nah, itu masih bisa diterima dengan syarat memenuhi syarat ketentuan yang disebut dengan hijab atau jilbab. Menutup aurat sempurna kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau mau ditambah pakai cadar boleh, itu tidak wajib ya, tetapi boleh kalau bisa menimbulkan fitnah ya. Kemudian tidak ketat, tidak transparan ya, tidak menggunakan parfum wangi-wangian yang berlebihan yang menimbulkan fitnah ya. Nah, ini harus memenuhi syarat. Mau jenis warna bajunya apa, model bajunya bagaimana, itu diserahkan kepada adat, boleh, dengan syarat memenuhi syarat secara syariat. Nah itu ya, nah, itu patokannya ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa ya terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan akidah dan syariat itu? Tentu saja kita harus meningkatkan literasi dalam beragama. Jadi yang disebut dengan moderat dalam beragama itu adalah dalam mengekspresikan ajaran Islam, beragama, kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Itu moderasi beragama. Tapi kalau agama dimoderatkan nggak bisa. Bukan moderasi agama itu nggak ada. Bahkan dalam panduan Kementerian Agama itu, moderasi agama itu tidak dibenarkan. Namanya agama itu tidak bisa dimoderasikan ya, karena masing-masing punya kaidah sendiri-sendiri. Tidak bisa dibuat moderasi sesuai supaya menyatukan semua agama, nggak bisa. Kalau moderasi beragama mungkin, tapi moderasi beragama yang seperti apa dulu? Nah, ada satu ciri moderasi beragama itu katanya harus sesuai dengan budaya dan adat lokal setempat lah ya. Kalau budayanya lokalnya bagus, tidak bertentangan dengan akidah dan syariah, boleh kita padukan antara ajaran agama dengan budaya. Tapi kalau ajaran budaya itu bertolak belakang dengan akidah dan syariat, ya tidak boleh kita ambil dan tidak boleh kita sesuaikan ukuran agama dengan ukuran budaya yang bertentangan dengan syariat itu. Paham ya? Maka itu literasi harus ditingkatkan, pemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah harus kita tingkatkan, dan 3, mulazamah kepada guru, kepada alim ulama, mengikuti fatwa-fatwa para ulama yang muktabar ya. Kalau di Indonesia ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, baik tingkat pusat maupun provinsi. Nah, itu biasanya sudah merupakan hasil dari musyawarah dari semua majelis-majelis fatwa yang ada di ormas-ormas Islam. Jadi fatwa MUI itu bisa dikatakan ya mewakili semua ormas Islam, karena dia sudah dimusyawarahkan dengan pengurus-pengurus atau ketua-ketua majelis fatwa atau dewan fatwa ormas-ormas Islam. Jadi kita harus merujuk ke sana ya, jangan ikut pendapat 1-2 orang yang itu masih debatable, masih diperselisihkan, dan juga masih mengandung beberapa subhat. Maka tugas orang tua menjaga ya, meningkatkan literasi, meningkatkan pemahaman, termasuk mendalami ilmu agama. Orang kalau mendalami agama, ilmu agama ini, dia akan menjadi apa? Seimbang. Ya, jangan dikatakan orang mendalami agama malah jadi radikal, jadi ekstrim. Enggak. Yang ekstrim dan radikal itu justru pemahaman agamanya setengah-setengah. Ya, pemahaman agamanya tidak mendalam,
makanya dia ngebom, makanya dia berbuat teror, buat anarki. Itu karena memahami agamanya setengah-setengah. Coba kalau dia mendalami agama betul, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, itu nggak akan seperti itu. Ya, tidak juga jadi liberal, karena Nabi tidak pernah mencontohkan begitu. Ya, ini setengah-setengah itu nggak baik. Ya, setengah-setengah yang matang itu cuma satu yang enak, telur aja. Telur setengah matang doang yang enak, Pak. Kalau beragama nggak enak. Setengah matang dalam beragama nggak enak. Itu bisa jatuh kalau tidak jadi liberal, jadi ekstrim, radikal. Ya, maka perdalamlah ilmu agama, karena itu yang dituntut oleh Allah dalam Al-Quran. Maka al mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum thaifatun liyatafaqahu fid din. Perdalam ilmu agama supaya kehidupan umat Islam ini baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.